Halo semua, balik lagi di RD Code di tutorial Next.js dan Postgre. Oke teman-teman, di sini saya akan coba setup ya database Postgre-nya teman-teman, di mana ada beberapa pilihan alternatif dari tempat database-nya dan juga bagaimana cara kita view database-nya teman-teman. Nah, yang pertama tentu aja teman-teman bisa langsung install Postgre-nya ya di lokal teman-teman ya. Jadi teman-teman masuk ke postgresql.org ya. Terus teman-teman download sesuai dengan OS yang teman-teman pakai. Kalau Windows ya pakai installer biasanya. Kalau Mac OS tuh gampang installnya via terminal juga bisa gitu kan. Oh ya, atau Windows juga via ini ya teman-teman, Cocolately namanya. Cocolately ya masalah. Nah ini teman-teman kalau teman-teman npm ya kayak npm install package, nah ini namanya langsung ada di Windows ya. Ini bisa teman-teman install via terminal. Jadi teman-teman bisa install langsung pakai download di sini ya. Ini ada installernya. Kalau Windows tuh tinggal download aja, nanti dia ada installer ya kan. Nah versinya bisa yang 15 atau 14. Saya yang sekarang running 14. Kalau di ini nanti teman-teman running via terminal gitu kan. Kalau di sini ya biasanya ini include dengan pgadmin teman-teman ya di sini. Nah, jadi nanti kalau teman-teman install di lokal gitu, teman-teman akan ada pgadmin ya, sama fungsinya untuk melihat database-nya ya kan. Oke. Di sini saya nggak akan terlalu detail ya bagaimana cara install di lokal teman-teman. Pokoknya tinggal ikutin aja tutorial yang ada di internet dan juga pastikan bahwa si server server Postgre-nya udah jalan ya. Oke. Kayak di sini saya punya server, terus di sini ada beberapa database ya teman-teman, udah running, ada 1 2 3 4 5 gitu kan. Nah, pastikan udah jalan sampai dengan di situ. Sebentar. Oke. Setelah itu dari sini setelah teman install ya beberapa ada pilihan kedua teman-teman. Ada pilihan kedua kalau misalnya teman-teman memang tidak mau install di lokal. Kalau misalnya teman-teman ribet ya, karena teman-teman bisa langsung pilih antara Supabase 1 atau juga railway.app ya, supabase.com atau railway. Nah ini cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal login, daftar, terus bikin database gitu kan. Nah kalau di sini teman-teman ada ke home-nya ya, ke Supabase. Langsung teman-teman masuk ke database misalnya ya. Di sini ada 2 yang udah dibikin. Terus teman-teman masuk ke menu project setting dan nanti ada settingan database-nya di sini ya. Nah, oke. Itu yang Supabase, atau teman-teman bisa nyoba yang Railway ya. Ini sayangnya saya udah login pakai Railway dan udah bikin Postgre, tapi ini kayaknya masih kena limit ya. Jadi kalau di Railway kayaknya untuk yang free agak terbatas gitu kan. Satu lagi teman-teman juga bisa pakai namanya Fly.io ya. Di sini teman-teman bisa bikin Postgre, cuma memang lewat terminal ya kalau nggak salah ini tuh. Rasanya kalau saya biasanya bikin di Fly itu bikin database-nya via terminal juga, jadi tidak ada UI-nya. Oke. Itu teman-teman, jadi ada pilihannya. Pertama teman-teman bisa install di lokal ya kan, install lewat web langsung, download aja. Yang kedua teman-teman bisa pakai Supabase di sini ya. Teman-teman bisa pakai Railway atau teman-teman bisa coba buat pakai Fly.io. Semuanya sama aja, tinggal diperhatikan aja pricingnya ya. Nah, dari keempat cara ini teman-teman pasti punya akses bentuknya kayak gini teman-teman. Nanti dikasih tahu. Jadi ada yang nama URL-nya berbentuknya seperti ini, konfigurasinya, cara kita connect ke database. Pertama di sini ada PostgreSQL. Terus di sini ada nama user ya teman-teman, Postgres ya. Di sini ada password database-nya ya kan. Kalau teman-teman lihat skemanya ini, saya bikinnya ini adalah berdasarkan yang di localhost teman-teman ya. Nah di sini ada tadi password ya, di sini hostnya ya, di sini localhost, di sini portnya 5432, dan di deretan terakhir ini ada nama database-nya. Ini saya contoh aja nama database-nya CMSDB. Atau misalnya nama apapun yang nanti teman-teman set gitu kan. Jadi dari keempat alternatif database ini, teman-teman akan punya yang namanya tadi URL untuk kita connect ke database-nya teman-teman ya. Di sini tadi ya user, password, host, port, dan CMSDB.
Nah, contohnya, ini kan localhost ya. Kalau misalnya kita lihat ke Supabase, teman-teman masuk ke config, project setting, terus ke database ya. Di sini udah ada nih. Jadi misalnya hostnya apa, database, port, dan user. Di bawahnya teman-teman bisa nih pakai Yuri ya. Namanya kita connect via Yuri. Di sini ada nih, tinggal di copy aja. Nah, ini akan berbentuk sama nih. Kalau teman-teman lihat di sini adalah usernya ya. Di sini password ya, teman-teman nanti dikasih passwordnya. Di sini adalah hostnya ya. Dan juga di sini portnya dan ini nama database-nya Postgres ya. Sama juga nanti akan di Railway di sini akan ada dan juga di Fly juga ada teman-teman. Nah, nextnya gimana cara kita ngelihat database-nya teman-teman ini? Nah, cara ngelihat database-nya di sini teman-teman bisa sih lihat pakai PGadmin ya, cuma agak ribet kalau di sini ya. Terus kalau saya ada beberapa alternatif juga, teman-teman bisa set atau nanti ketika kita pakai Prisma itu ada bawaan database viewer-nya teman-teman ya. Jadi namanya Prisma Studio. Di sini memungkinkan kita untuk melihat database yang ada gitu kan. Kita bisa lihat field-nya, table-nya dan lain-lain. Kontennya juga ada, data-datanya juga ada. Jadi nanti pas kita setup Prisma kita udah bisa lihat bentuk database-nya via Prisma Studio. Kita ini running nanti via terminal ya teman-teman. Nah, setelah di terminal nanti dibuka di browser gitu. Oke. Yang kedua adalah alternatifnya saya juga biasanya pakai Hedi SQL. Teman-teman bisa download kalau misalnya mau pakai yang biasa pakai Hedi atau ini yang pakai Table Plus juga bisa, tapi ini berbayar sih. Ini agak ribet. Enak tapi kalau misalnya mau lebih enak lagi harus yang pro license. Atau teman-teman bisa pakai yang lainnya ya kayak apa? Workbench ya. MySQL ini bisa juga gitu. Oke, teman-teman, setelah tadi ada beberapa tempat database yang teman-teman bisa pakai ya, dan juga database viewer ya. Di sini saya akan coba connect ke database ya, teman-teman, memakai Hedi dan juga Table Plus. Ini salah satu contoh. Oke, pertama kita akan coba buka session baru, teman-teman lihat di bawah, session in root folder ya. Di sini akan saya namain local Postgre ya, SQL. Terus yang kedua network type-nya kita ganti dulu ke Postgre TCP atau IP ya. Pakai yang label 10. Hostname-nya bisa ini atau localhost. Usernya Postgre dan passwordnya saya set di lokal itu password ya. Jadi kalau teman-teman bikin atau install Postgre di lokal ya passwordnya jangan sulit-sulit ya nanti karena susah gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah, ini portnya 5432. Nah, khusus untuk di Hedi ya teman-teman, nanti kita langsung spesifikasikan mau ke database-nya yang mana ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba pakai database yang ini aja ya, Next.js Postgre ya. Oke, kalau udah kita open, kita save. Nah, di sini udah ada nih ya teman-teman contohnya ya, ada post, ada user ya mana nih. Nah, kita lihat nih. Jadi di data itu ada users table-nya, ada post ya. Ini yang udah saya sempat bikin ya. Nah, gimana kalau misalnya kita mau bikin database baru ya udah. Nanti teman-teman bisa bikin di sini misalnya kan create new database ya, misalnya database apa dan lain-lain ya. Nah, ini cara kita connect di Hedi SQL ya teman-teman. Nah, satu lagi kalau misalnya teman-teman mau connect di sini ya kurang lebih sama, nanti create connection pakainya yang Postgre. Teman-teman tinggal isi sesuai dengan host, user, password, database dan portnya ya. Nah, itu caranya kita connect pakai Hedi atau MySQL viewer yang lainnya. Nah, sekali lagi kalau misalnya teman-teman udah install, teman-teman bakal dapat URL-nya ya seperti ini, ada host, database name, kurang lebih sama kayak kalau kita install MySQL lah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa connect, bisa lihat database-nya menggunakan beberapa tools yang tadi saya sebutkan. Oke teman-teman, itu dulu terkait setup database ya. Jadi mulai dari alternatif database-nya, teman-teman mau pakai yang mana, atau database viewer-nya, teman-teman mau pakai yang mana itu terserah teman-teman. Kalau memang ada yang suka dari yang saya sarankan boleh ya. Oke teman-teman, segitu dulu terkait setup database Postgre. Terima kasih dan
Semoga bermanfaat.